Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman yang berbahagia dimanapun saja berada, pada kesempatan kali ini saya akan membahas suatu permasalahan yang sering sekali ditanyakan oleh kaum wanita, karena mereka masih kebingungan, karena mereka masih belum paham bagaimana status hukum permasalahan ini. Mereka selalu bertanya mengatakan, bagaimana hukumnya memotong kuku atau mencukur rambut, bersisir ketika haid? Apakah boleh atau tidak? Dan apakah wajib juga kita ikut sertakan mandikan nanti tatkala kita mandi suci atau tidak? Ini adalah sebuah pertanyaan yang sering sekali ditanyakan. Sering sekali mereka kebingungan bagaimana sebenarnya status hukumnya menurut fikih. Teman-teman yang berbahagia dimanapun saja berada, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan ini. Saya telah mengumpulkan beberapa keterangan-keterangan para ulama di dalam beberapa kitab, dan saya akan mencoba untuk menjelaskan kepada teman-teman semua, agar kiranya semoga para kaum wanita khususnya bisa paham, bisa mengerti, bisa hilang keraguannya terhadap hukum ini. Pertama, terkait hukum memotong kuku atau rambut bersisir tatkala haid, Al-Imam Abul Faraj Asy-Syirazi menjelaskan bahwasanya annal junuba yukrahu lahul akhdhu min sya'rihi wa azfarihi. Sesungguhnya orang junub, orang yang sedang berhadas besar, baik itu haid dan yang lainnya, makruh hukumnya untuk mencabut, untuk mencukur daripada rambutnya atau memotong daripada kukunya. Jadi hukum memotong kuku, mencukur rambut, bersisir tatkala haid adalah makruh. Seyogianya untuk ditinggalkan, sebaiknya untuk tidak dilakukan. Sehingga para ulama mensunnahkan, para ulama memberikan jalan keluar supaya hendaklah memotong kuku ataupun memotong rambut tatkala sudah suci daripada haid atau setelah mandi suci. Yang kedua, apakah wajib kita ikut sertakan potongan kuku ataupun potongan rambut ini tatkala kita mandi suci nanti? Apakah wajib kita ikut sertakan mandikan tatkala kita sudah suci, tatkala kita mau mandi suci nantinya? Di sini ada dua keterangan. Pertama, keterangan daripada Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitab beliau Taushih ala Ibni Qasim. Di sana beliau jelaskan bahwasanya law natafa sya'rahu lam yaghsilha wajaba ghuslu mahalliha. Law natafa sya'rahu lam yaghsilha, seandainya seseorang mencabut rambutnya atau yang lainnya, kukunya dipotong, bersisir dan sebagainya, lam yaghsilha, maka ia tidak perlu membasuhnya, tidak perlu untuk ia ikut sertakan mandikan nanti tatkala mandi suci, tidak perlu. Akan tetapi wajaba ghuslu mahalliha, yang wajib adalah cukup membasuh tempat tumbuhnya saja. Misalkan kuku, potongan kuku itu tidak wajib kita mandikan nanti. Yang wajib adalah membasuh tempat tumbuhnya kuku, ya. Di sini kita basuh yang ini yang wajib. Sedangkan kuku yang sudah terpotong itu tidak wajib. Tidak wajib kita ikut sertakan. Yang wajib dibasuh adalah tempat tumbuhnya kuku tersebut. Rambut yang wajib dibasuh adalah tempat tumbuhnya rambut yang ada di kepala, bukan rambut yang sudah gugur, bukan rambut yang rontok, bukan rambut yang sudah terpotong itu yang perlu kita mandikan, basuh, tidak perlu. Yang wajib adalah tempat tumbuhnya rambut tersebut, tempat tumbuhnya kuku tersebut. Itulah yang wajib untuk dibasuh. Kedua, keterangan yang terdapat di dalam kitab Fathul Mu'in karya
Syekh Zainuddin Al-Malibari, beliau di sana jelaskan bahwasanya wasanihima ta'mimu zahiri badanin hatta al-azfari wa ma tahtaha. Fardu mandi yang kedua adalah meratakan seluruh badan dengan air. Sampai kuku harus dibasuh. Wa ma tahtaha, apa yang ada di bawah kuku juga dibasuh. Wasya'ri zahiran wa batinan, wajib juga untuk membasuh, meratakan dengan air berupa rambut luar dalam harus rata. Wa in kasufa, sekalipun rambut itu lebat harus dibasuh luar dalam rata dengan air. Dan juga wa ma zahara min nahwi mambati sya'rihi zalat qabla ghusliha. Seandainya ada rambut yang terpotong, ada kuku yang terpotong misalkan sebelum dia mandi suci, maka tidak wajib dia membasuh ataupun memandikan anggota yang terpotong itu. Namun yang wajib ia basuh, dia mandikan adalah ma zahara min nahwi mambati sya'rihi. Apa yang nampak, bagian yang nampak, bagian yang tempat tumbuhnya itu. Yang wajib dibasuh adalah ma zahara min nahwi mambati sya'rihi. Bagian yang tempat tumbuhnya rambut tersebut, bagian yang tempat tumbuhnya kuku tersebut, bukan kuku yang terpotong. Sekali lagi, bukan kuku yang terpotong ataupun bukan rambut yang terpotong. Tapi yang wajib dibasuh adalah tempatnya, tempat kuku itu tumbuh. Itu yang wajib dibasuh, yang ini. Rambut itu juga. Bagian rambutnya ini, bukan yang terpotong, tapi bagian rambut ini yang wajib rata dengan air, bukan yang terpotong. Kemudian keterangan yang terakhir terdapat di dalam Hasyiah Syarwani, Syarah Tuhfatul Muhtaj. Di sana dijelaskan bahwasanya annal ajza al munfasilata qabla al igtisali la yartafi'u janabatuha bi ghusliha. Sesungguhnya bagian-bagian tubuh yang terpotong, bagian-bagian tubuh yang telah terpisah sebelum mandi suci, misalkan kuku sudah kita potong terpisah, rambut bersisir rontok jatuh sudah terpisah, maka la yartafi'u janabatuha bi ghusliha. Tidak bisa hilang, tidak bisa suci, tidak bisa bersih dengan cara kita memandikannya, dengan cara kita ikut serta memandikannya. Tidak bisa suci, tidak bisa bersih. Annal ajza'al munfasilah, sesungguhnya bagian-bagian tubuh yang terpotong qoblal iktisar, sebelum mandi suci, la yartafi'u, tidak bisa terangkat, tidak bisa hilang janabatuha, janabahnya, tidak bisa hilang kesuciannya. Artinya tetap dia itu belum suci bi ghusliha, sekalipun kita ikut sertakan mandikan, nggak bisa suci. Karena yang dilarang itu adalah, yang dimakruhkan itu adalah memotongnya, mencukurnya, itu yang dimakruhkan. Sehingga sekalipun kita ikut sertakan mandikan, nggak bisa hilang, nggak bisa suci dengan sebab dimandikannya. Teman-teman yang berbahagia dimanapun saja berada, secara kesimpulan bahwasanya, pertama, hukum mencukur rambut, memotong kuku dan lain sebagainya ketika haid adalah makruh. Sehendaknya untuk tidak dilakukan, atau lakukan nanti ketika sudah suci. Kemudian yang kedua, anggota badan yang terpotong ketika haid, kuku misalkan sudah terpotong, rambut misalkan sudah rontok dan lain sebagainya, nggak perlu untuk dikumpulkan lalu diikutsertakan mandi nanti, nggak perlu, tidak wajib, tidak wajib. Namun yang wajib dibasuh adalah tempat tumbuhnya itu, kuku itu yang harus dibersihkan, tempat tumbuhnya ini, bukan yang terpotong itu. Rambut di sini, rambut yang di kepala yang wajib dibasuh, bukan yang sudah terpotong. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.